Selamat hari Selasa, teman-teman. Kita bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai 31 yang diberi tema doa jemaat. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Berbahagia kita yang memperhatikan firman Tuhan, membacanya dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita belajar lebih lanjut firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu. Sekarang kami hendak bersama-sama merenungkannya. Urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kebenaran-Mu lah yang kami mengerti, dan kami dituntun untuk hidup di dalam tuntunan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah kita pelajari di dalam pasal yang sebelumnya, yaitu cerita tentang Petrus dan Yohanes itu menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir, dan orang itu sudah berumur lebih dari 40 tahun. Dia mengemis di dekat pintu gerbang indah di Bait Allah, dan ketika mereka berdua mau beribadah, orang itu meminta sesuatu. Dan Petrus dan Yohanes mengatakan, "Emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah." Orang itu bangkit berjalan dan mengikuti Petrus dan Yohanes untuk masuk Bait Allah. Dan karena peristiwa itu, saudara-saudara, membuat kehebohan di Bait Allah itu di Serambi Salomo. Banyak orang berkumpul, dan kemudian Petrus dan Yohanes memberitakan Injil keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berita itu menggelisahkan, membuat para imam kepala penjaga Bait Allah itu menangkap kedua orang itu, dan esok harinya mereka diadili, sebab mereka tidak boleh memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Seperti yang sudah kita belajar kemarin, bahwa peristiwa ini terjadi kira-kira cuma 2 bulan setelah Tuhan disalib, bukan? Jadi setelah mereka membunuh Yesus, lah ini kok ajarannya terus berjalan. Mereka kemudian berusaha mencegahnya. Tetapi dengan berani Petrus dan Yohanes menjawab, "Putuskanlah sendiri, ya, manakah yang benar di hadapan Allah? Takut kepada kamu atau takut kepada Allah?"
Sebab kami tidak mungkin tidak menceritakan apa yang kami lihat dan kami dengar. Nah, dan kemudian para imam kepala dan ahli Taurat dan anggota Sanhedrin barangkali ya, berkumpul, berapat, dan mereka tidak menemukan cara untuk mencegah orang-orang ini, sehingga akhirnya seperti kita belajar minggu lalu, mereka dilepaskan tapi dengan ancaman, ya, jangan lagi mengajarkan ajaran dalam nama Yesus itu. Nah, saudara-saudara, itu yang menjadi latar belakangnya. Dan bagian firman Tuhan ini dimulai dengan sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Mereka kemudian berkumpul kembali dengan orang-orang percaya yang disebut teman-teman mereka itu. Mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam kepala dan tua-tua itu pada mereka. Jadi mereka itu ketemu lagi dengan teman-temannya. Nah, kita tidak tahu nih teman-temannya itu yang mana. Tetapi yang pasti rasanya itu bukan 3.000 orang yang ditambahkan itu, bukan 5.000 orang yang menjadi percaya, tapi ini barangkali adalah 12 rasul. Atau kalau lebih banyak ya mungkin dengan keluarga Tuhan Yesus, perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus yang berdoa bersama-sama itu. Dan paling banyak mungkin teman-teman itu maksudnya ada 120 orang yang pertama-tama sebelum Pentakosta itu berdoa untuk menantikan Roh Kudus itu. Nah, kelompok inilah orang-orang percaya awal itu yang bertemu, ya. Dan ketika mereka mendengar apa yang diceritakan oleh Petrus dan Yohanes tentang ancaman yang mereka terima dari imam kepala dan tua-tua itu, apa yang mereka perbuat? Ketika mereka mendengar hal itu, ayat 24, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Mereka berdoa bersama-sama. Dan kemudian Lukas mencatat doa yang paling panjang di dalam kitab Kisah Para Rasul ini ya. Doa jemaat itu. Kalau melihat doanya yang begitu jelas, saudara-saudara, maka artinya mungkin mereka berdoa bersama-sama itu bukan semua orang membuka suara lalu mengatakan kata-kata yang sama. Rasanya tidak begitu ya. Atau mereka mengatakan dengan doanya masing-masing. Mungkin juga tidak, karena kenyataannya Lukas bisa mencatat itu, pokok doa apa yang mereka doakan pada waktu itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi mereka berdoa bersama-sama itu mungkin dalam arti seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya. Di dalam kitab Ulangan 27 ayat 15 sampai 26 itu kita menemukan ya bagaimana Musa itu menyuruh mereka berdoa. Jadi imam itu memimpin doa, Harun, lalu semua bangsa itu berkata amin gitu ya. Ketika ada kutuk yang diucapkan amin, ada berkat diucapkan amin, ada permohonan dinaikkan, semua bangsa mengatakan amin. Nah, sehingga barangkali inilah yang juga mereka lakukan. Ada seorang rasul, kita tidak tahu siapa ini yang memimpin dalam doa, tapi yang lain itu bersama-sama mengaminkan. Sehingga dikatakan dalam ayat itu mereka bersama-sama menyerukan permohonan mereka pada Allah. Nah, kata bersama-sama itu pakai kata homotimadon, yang artinya itu sama, sehati. Ya. Jadi kesehatian itulah yang ditonjolkan di sini ya. Mereka mendengar berita itu dan mereka bersama-sama sehati menaikkan doa kepada Tuhan. Pertama-tama saudara-saudara, isi doanya itu adalah mereka itu memuji, memuliakan Allah, mengakui kemahakuasaan Allah. Ya, di dalam Alkitab kita cuma dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya Tuhan. Dalam bahasa Inggris itu sovereign God ya. Dalam bahasa Yunaninya saudara, kata ya Tuhan itu pakai kata despotes. Despotes. Kata ini hanya muncul 3 kali di dalam Perjanjian Baru yang merupakan asal kata dari bahasa Inggris despot. Saya sempat melihat ya, despot itu artinya apa? Despot itu artinya penganiaya. Jadi
Kalau mereka berkata, ya Tuhan, dengan memakai kata despotes, itu artinya Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, yang kehendaknya pasti terjadi, begitu ya, yang absolut, yang tidak bisa dilawan, gitu loh ya. Tuhan yang maha kuasa, gitu ya. Lalu kemudian Tuhan yang maha kuasa itu Tuhan yang bagaimana? Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Mereka mengakui Tuhan yang tidak terbantahkan itu adalah Tuhan yang memang menjadikan semuanya, pemilik semuanya, sehingga sesungguhnya apa yang Dia katakan, apa yang Dia mau pasti terjadi. Ya. Dan yang kedua, dikatakan berikutnya, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas sejarah. Ya. Dikatakan di ayat 25 itu, mereka mengutip firman Tuhan yang ditulis oleh Daud, bapak leluhur mereka, katanya ya. Di dalam Mazmur pasal 2 itu saudara-saudara, ayat 1 dan 2. Kita menemukan perkataan ini. Engkau berfirman melalui hamba-Mu Daud, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Saudara, maksudnya itu apa, bagaimana? Maksudnya begini ya, Daud itu mengatakan bangsa-bangsa yang rusuh itu sebetulnya pakai kata memberontak. William Barclay itu berkata kata Yunani yang dipakai itu sebetulnya ada gambaran dari seekor kuda yang memberontak, gelisah, menggoyang-goyangkan kepalanya. Tetapi dia tidak bisa lepas dari kekang, kendali yang dipegang oleh jokinya itu ya, penakluk kudanya itu. Dia berusaha keras tapi tidak bisa apa-apa, begitu ya. Akhirnya dia harus menyerah sebab dia di bawah kendali. Nah, kata yang dipakai untuk menunjukkan rusuh itu adalah mereka itu berusaha, mereka memberontak. Nah, tapi pemberontakan yang sia-sia. Itu sebabnya dikatakan mengapa suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Saudara-saudara, jadi Daud itu melihat bangsa-bangsa itu ya berusaha untuk mencelakakan Israel, mereka-rekakan yang jahat pada umat Tuhan. Tapi mereka itu sia-sia. Kenapa? Sebab Tuhan itulah pengendalinya, gitu ya. Bahkan melalui usaha-usaha jahat mereka, dalam kendali Tuhan itu mereka bisa memberkati umat Israel. Nah itu dia ya. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, bukan cuma menciptakan segala sesuatu, mengendalikan segala sesuatu. Ayat 26 dikatakan, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sesungguhnya yang melawan Tuhan itu bukan cuma bangsa-bangsa, tapi penguasa-penguasa itu ya. Penguasa-penguasa berkumpul dan kemudian mereka berusaha melawan Tuhan yang sesungguhnya mengendalikan mereka itu. Ya, di ayat 26 ditunjukkan bagaimana perlawanan mereka yang paling hebat itu, yaitu ketika mereka berkumpul yang diwakili oleh Herodes dan Pontius Pilatus itu kemudian melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Jadi saudara-saudara, orang-orang percaya awal itu melihat bahwa sesungguhnya perlawanan pada Yesus itu datang dari seluruh dunia yang dikuasai oleh dosa ini. Nah saudara-saudara, sesungguhnya begitulah yang mereka rasakan waktu mereka berdoa. Betapa kuatnya tekanan itu ya. Tapi menarik saudara, di ayat 28 itu ada kalimat begini. Mereka melakukan semuanya itu, lihat, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Menarik saudara prinsip ini. Jadi bangsa-bangsa itu melawan Tuhan, bahkan menyalibkan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru mereka sedang melaksanakan kehendak Tuhan yang mengendalikan mereka. Seakan-akan mereka itu menyalibkan Yesus, mematikan Dia,
tetapi yang terjadi adalah rencana keselamatan Allah yang digenapi. Yesus mati menanggung dosa kita orang berdosa. Saudara-saudara, doa ini menunjukkan betapa orang Kristen mula-mula itu mempunyai iman yang begitu kokoh, begitu jelas, bahwa sekalipun tekanan dan masalah itu menimpa mereka, mereka diancam. Dan kita nanti berikutnya akan melihat bagaimana nanti ancaman itu sampai pada pembunuhan Yakobus, pembunuhan Stefanus, dari ancaman itu ancaman jiwa. Tetapi ketika mereka melihat semua tantangan dan ancaman itu, mereka kenal satu hal. Allah lah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan itu membuat mereka melanjutkan doanya seperti ini, saudara-saudara. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Lalu mereka minta dua hal. Yang pertama, berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu, firman-Mu. Menarik saudara-saudara. Kalau kita terancam, kita minta apa? Kita biasanya berdoa untuk Tuhan lindungilah kami, betul bukan? Tuhan singkirkanlah bahaya ini, betul bukan? Tuhan luputkanlah kami, betul bukan? Tapi orang Kristen mula-mula itu tidak berdoa untuk melindungi diri, saudara-saudara, tapi berdoa untuk keberanian, supaya kami terus bisa memberitakan Injil-Mu. Saudara-saudara, itukah doa kita? Yang kedua, permintaan kedua mereka adalah di ayat 30. Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus itu. Doa yang kedua adalah, ketika kami memberitakan Injil, berikanlah kami keberanian dan sertailah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah mujizat-Mu, berikanlah tanda-tanda-Mu, bukan supaya kami kelihatan hebat, tapi supaya nyata bagi mereka bahwa Injil yang kami beritakan itu disertai dengan kuasa yang memuliakan Yesus Kristus yang Engkau utus itu, hamba-Mu itu. Saudara-saudara, permohonan mereka adalah, nyatakanlah kuasa-Mu ya Allah. Itukah doa kita, saudara-saudara, bagi pelayanan kita di gereja? Saudara-saudara, biarlah kita belajar untuk berdoa seperti itu juga. Mungkin ada saudara yang merasa, apakah boleh ya sekarang kita berdoa untuk Tuhan menunjukkan mujizat-mujizat itu? Biasanya ada beberapa penghalang, saudara ya. Saya tidak mau ngomong penentang, tapi ada beberapa keberatan. Yang pertama-tama, memang ada doktrin yang mengatakan bahwa mujizat itu sudah berakhir dengan turunnya kitab suci secara lengkap, begitu ya, dan bersama perginya rasul-rasul itu. Jadi hari ini banyak orang tidak lagi percaya mujizat-mujizat. Yang kedua, karena seringkali pertunjukan kuasa-kuasa ini, mujizat-mujizat itu, lalu kita menemukan ada yang menyalahgunakan, ya, untuk mencari keuntungan, mencari popularitas, mengumpulkan massa. Yang ketiga, kenapa kok kita ini kadang-kadang tidak percaya mujizat? Sebab ada orang berpendapat yaitu untuk orang-orang bodoh ya. Orang-orang pandai bisa baca Alkitab, tidak perlu mujizat-mujizat. Saudara-saudara, salah ya. Dalam kenyataannya itu Tuhan juga menunjukkan mujizat-mujizat pada orang-orang yang pandai ya. Paulus itu menyembuhkan anak dari perwira Romawi itu pasti orang pandai ya. Lalu kemudian Tuhan juga menyatakan kuasanya pada penguasa-penguasa. Ketika Paulus itu digigit oleh ular dan dia mati itu, dia itu di hadapan para orang-orang yang mengerti ilmu pengetahuan, dan dinyatakan kuasa Allah ya. Nah saudara-saudara, ya lepas dari itu semua ya, saya mau mengajak kita untuk tetap berharap pada kuasa Allah ini, mujizat Allah. Mungkin gereja kita tidak terlalu menekankan ada mujizat-mujizat, tapi saya kira kita mohon Tuhan
menunjukkan kepada kita dengan jelas kuasa-Nya menyertai. Sebab Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan Allah itu bukan masalah makan minum, tetapi kerajaan adalah masalah kuasa yang menyertai orang-orang percaya. Saudara-saudara, sampai hari ini mujizat masih terus terjadi. Ada banyak tempat-tempat di mana Injil tidak bisa diberitakan itu. Orang-orang percaya karena melihat mujizat Allah, penyataan kuasa Allah, tanda-tanda kehadiran Allah. Dan kalau kita memperhatikan ayat 31, kita menemukan bahwa Tuhan menjawab doa ini ya. Dikatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Ada gempa, saudara-saudara ya. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini sekali lagi ada kepenuhan Roh Kudus, dari penguasaan Roh Kudus. Dan efeknya, kalau Roh Kudus itu menguasai, adalah firman Allah diberitakan dengan berani. Saudara-saudara, kita membaca di banyak bagian Alkitab tentang gempa ini ya. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia mati, ada gempa juga. Ada beberapa kejadian di mana Tuhan itu mendatangkan gempa untuk menunjukkan kehadirannya. Demikian juga dengan ketika saudara-saudara ini berdoa, Tuhan menyatakan kehadirannya. Dan kemudian ada kuasa Roh Kudus yang menyatakan kehadirannya. Dan kehadiran itu semakin nyata ketika orang-orang percaya itu dengan berani kemudian memberitakan Injil. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang kita lihat ini memberikan kepada kita yang pertama-tama di dalam masa kesukaran, di dalam masa krisis, di dalam masa penderitaan. Sungguh firman Tuhan ini menguatkan kita. Yang pertama-tama, kekuatan itu muncul kalau kita melihat bagaimana orang-orang percaya itu bersehati berdoa. Di dalam pergumulan kita, saudara-saudara, apa kita punya teman-teman yang bersehati berdoa. Ketika kita terancam, ketika gereja terancam, apa kita sebagai rekan-rekan sesama orang percaya itu berdoa dengan teman-teman dari yang gerejanya terancam ini, atau kita membiarkan mereka meninggalkan mereka? Saya harap kita seperti orang Kristen mula-mula ya. Mari kita bersehati. Doakanlah gereja-gereja Tuhan yang mengalami ancaman-ancaman itu. Karena kesatuan itulah yang menguatkan kita menghadapi krisis. Ya. Yang kedua, ketika kita menghadapi krisis, kita menghadapi tantangan, ancaman, ingatan akan kuasa Allah yang mengendalikan segala sesuatu itu akan berikan pada kita ketenangan. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi, mungkin kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan, tapi kita bisa percaya bahwa Allah lah yang berdaulat. Dia yang menciptakan langit dan bumi itu juga adalah Allah yang memeliharanya dan mengendalikannya. Mari kita berdoa, berserah pada Tuhan, dan beroleh ketenangan dan keberanian untuk tetap melangkah di dalam ketaatan, sebab kita percaya Tuhanlah yang berdaulat, ya, semua dalam kendali Allah. Termasuk waktu kita mengalami kehilangan, penderitaan, sakit, penyakit. Percayalah, Tuhan tahu, Tuhan berdaulat, bahkan Tuhan peduli dan Tuhan mengasihi karena Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Pastilah Dia punya maksud yang baik atas semuanya itu. Biarlah kita melewati krisis itu dalam iman dan ketenangan. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang buat kita bisa melewati krisis dengan kuat? Firman Tuhan, ya. Bagaimana mereka bisa mengutip tentang doa Daud itu? Mazmur Daud, Mazmur 2 ayat 1 dan 2 itu. Karena mereka menghafalkan itu. Saudara, penting sekali untuk selalu membaca firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Kalau hari ini ada saudara-saudara yang masih ikut PA saya tapi tidak baca Alkitab, saya berharap saudara baca Alkitab ya, dan belajar menghafal ayat. Saudara-saudara, firman yang tertanam di dalam hati itu kadang-kadang kita lupa memang. Tetapi ketika ada masa-masa di mana ketika kita menghadapi tekanan dan kita tidak tahu mesti melakukan apa, harus melangkah bagaimana, harus berpikir bagaimana, tiba-tiba firman yang tertanam dalam hati itu keluar, saudara-saudara. Lalu memberitahukan kita bagaimana kita harus menghadapi semuanya itu. Tapi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak tahu firman itu.
Kalau kita tidak menghafalkannya, kita tidak menikmatinya. Karena itu saya mendorong saudara melalui PA ini, ayo kita bukan hanya belajar firman Tuhan, tapi belajar menghafal ayat-ayat yang penting, ya, ayat-ayat yang menunjukkan kuasa Allah, ayat-ayat yang menunjukkan Tuhan menyertai kita. Roma 8 ayat 28 misalnya ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita ingat itu saudara-saudara, ketika keadaan sukar, badai datang, kita tahu bahwa Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya, melalui badai hidup ini pun Tuhan sedang bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Waktu kita ingat itu, kita jadi tenang. Kita bisa melangkah dengan benar. Tidak ngawur, tidak putus asa, tapi dengan kedamaian. Ya, belajar firman Tuhan. Kemudian, saudara-saudara, dari apa yang kita pelajari hari ini, mari kita merenungkan apa yang menjadi doa kita untuk gereja kita. Beranikah kita datang kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan itu, mempercayakan hidup kita pada Tuhan, dan mohon Roh Kudus itu berkarya menunjukkan kuasanya kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kita, saudara-saudara, memberkati gereja kita, dan kiranya Tuhan akan ditinggikan, dipermuliakan di dalam hidup kita yang menaruh percaya kita sepenuh hati kepada Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan kehadirannya kiranya dalam hidup kita. Tuhan kiranya menyatakan kuasa Roh Kudus-Nya, dan kiranya hidup kita ini menjadi kabar baik bagi banyak orang yang perhatikan hidup kita dan gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa-Mu, dan tuntunlah kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami menyerahkan semua pergumulan saudara-saudara yang saat ini mendengarkan PA ini. Kiranya saudara-saudara beroleh kekuatan ketika mereka mengenal betapa Engkau-lah yang mengendalikan segala sesuatu. Karuniakan iman, dan biarlah firman Tuhan menuntun kami semua di jalan yang benar. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Nanti kita bertemu jam 6 di dalam Zoom meeting. Kita boleh mendiskusikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.